Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik, di pagi yang agak mendung ini, mudah-mudahan kalian selalu semangat karena Pak Cara semangat sekali. Kita pagi ini akan belajar bersama tentang sistem ekskresi manusia. Jadi kita akan belajar tentang apa itu sistem ekskresi manusia, seperti apa organ-organnya, apa fungsinya, apa bedanya dengan sistem-sistem pada diri kita yang lain, dan masih banyak lagi yang hal-hal menarik yang nantinya kalian bisa pelajari bersama Pak Chandra. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, tentunya tidak lupa kita harus memanjatkan rasa syukur. Kita harus berdoa agar apa yang nantinya kita pelajari mampu menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Nah, di sistem ekskresi manusia ini, ya, kalian boleh sambil siap-siap mempersiapkan bukunya atau dari internet atau dari sumber belajar mana saja, asal mampu membantu kalian dalam memahami materi ini. Ya, sistem ekskresi manusia ini adalah sampai belibet saking semangatnya, adalah materi IPA untuk kelas 8 di semester yang kedua, yang merupakan bab yang ketiga. Kalau kalian masih ingat, di bab yang pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan yang kemarin adalah sistem pernapasan manusia, bagaimana kita bernafas, ya, menghirup, kemudian kita menghembuskan nafas, bagaimana proses yang terjadi dalam diri kita, dalam sampai dengan penyakit-penyakit yang menyertainya. Nah, di sistem ekskresi manusia ini adalah sebuah sistem yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia supaya manusia itu tetap sehat. Bagaimana toh Pak, kok bisa dengan sistem ekskresi manusia itu manusia tetap sehat? Nah, untuk itu kita perlu mempelajari tentang sistem ekskresi manusia agar, ya, kita mampu bertingkah laku dengan baik, menjaga kesehatan, mensyukuri karunia Tuhan. Baik, sudah siap ya? Ya, kita mulai. Pak, sistem ekskresi manusia itu apa tuh Pak? Oke, tangannya nutupi kamera Pak. Sistem pengeluaran. Jadi sebelum ke sistem ekskresi, bahwa sistem pengeluaran pada manusia itu ada 3 macam. Ya, sistem pengeluaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sistem defekasi, ya. Kemudian Pak Chandra sambil oret-oret lagi. Ya, ini yang pertama adalah sistem defekasi, kemudian yang kedua adalah sistem ekskresi. Dan yang ketiga adalah sistem sekresi. Ya, ada defekasi, ada sekresi, dan juga ada sistem ekskresi. Perbedaannya apa toh Pak? Kok sasi-sasi ya? Ini sambil Pak Cara pegang saja ya, biar lebih enak. Nah, sistem defekasi ini berkaitan dengan sistem pengeluaran sisa-sisa pencernaan manusia. Ya, jadi kalau kalian makan tiap hari, ya, kalau tidak dibuang maka akan menjadi penyakit, menjadi tumpukan sampah dalam saluran pencernaan kita. Makanya Tuhan mengkaruniakan kepada kita berupa sistem defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa cerna, sisa pencernaan. Sisa pencernaan ini adalah yang berkaitan dengan defekasi. Ya, pokoknya kalau kalian sering ke belakang buang air besar, nah itu adalah wujud sisa dari sistem defekasi. Yang kedua Pak, sekresi. Nah, sekresi ini temennya si defekasi. Namun, ya, si sekresi ini berkaitan dengan hormon dan enzim. Jadi kalau dari sisa pencernaannya dibuang melalui sistem defekasi, sambil kita jalan-jalan keliling SMP ya. Defekasi, kemudian sistem ekskresi ini berkaitan dengan pengeluaran hormon dan juga enzim dari kelenjar hormon. Ya, contohnya Pak, misalkan kita di dalam pencernaan, ya, ada HCl. Tidak serta-merta HCl itu diperoleh, artinya dia harus dikeluarkan oleh kelenjar. Itulah yang dinamakan dengan
sekresi pengeluaran HCl dari kelenjarnya untuk membantu sistem pencernaan, beserta hormon-hormon yang lain, ada hormon insulin dan sebagainya, ya. Yang ketiga, ini yang akan kita bahas hari ini adalah sistem ekskresi. Lalu sistem ekskresi itu apa toh Pak? Nah itu kalau kalian yang kangen dengan SMP Juwangi, sistem ekskresi itu adalah sistem yang mengatur bagaimana tubuh manusia mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Ya, kata kuncinya adalah sisa-sisa metabolisme. Kalau tadi defekasi adalah sisa pencernaan berupa zat padat yang keluar dari anus, ya, yang diproses di usus, di lambung, kemudian dibuang melalui anus. Sistem sekresi tadi adalah berkaitan dengan hormon dan juga enzim. Dan yang ketiga ini yang kita pelajari pagi ini adalah sistem ekskresi yang berkaitan dengan pengeluaran sisa-sisa metabolisme dalam tubuh, bisa berupa karbon dioksida, sisa pernapasan. Jadi sistem pernapasan yang kalian pelajari di bab sebelumnya itu adalah termasuk proses ekskresi, ya, proses metabolisme, terus sisanya dibuang melalui rongga hidung, diproses di paru-paru. Oke, ada urea, ada air, ya, yang dibuang melalui saat kita buang air kecil, betul. Ya, saat kita buang air kecil itu adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme berupa air, berupa urea. Nah, urea ini yang menyebabkan kemudian bersama amonia menyebabkan air seni atau pipis kita itu baunya pesing, ya. Semakin pekat urea ataupun amonianya, maka baunya akan semakin menyengat, gitu ya. Nah, ada juga kelebihan vitamin, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ingat, maka kalau dalam tubuh dideteksi adanya kelebihan vitamin, juga akan dibuang melalui sistem ekskresi. Dan juga ada zat warna empedu, ini yang rasanya pahit. Ya, zat warna empedu ini tidak serta-merta hanya warnanya hijau, karena dia juga nantinya kita akan pelajari juga bahwa empedu ini akan memberikan zat warna hasil perombakannya kepada air seni dan juga feses, ya. Air seni dan juga feses. Air seni itu air kencing kita, kenapa kok warnanya bisa kuning, bisa orange dan sebagainya, nggak mungkin merah atau bahkan ungu loh ya. Jadi kenapa kuning, kenapa orange, kekeruhan atau bahkan jernih, itu dipengaruhi juga salah satunya oleh zat warna empedunya. Nah, warna feses ini juga dipengaruhi oleh ekskresi zat warna empedu. Ada yang maaf nih ya, ada yang kuning, hijau dan sebagainya. Feses sisa hasil pencernaan, warnanya juga dipengaruhi oleh zat warna empedu. Oke, jadi Pak Chandra ulangi, sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat sisa hasil metabolisme. Oke, bisa berupa air. Ya, air ini bisa dikeluarkan melalui air seni saat kita ke belakang buang air kecil, maupun melalui pori-pori kulit berupa keringat. Oke, mudah kan? Oke, dipahami dulu baik-baik, dicatat hal-hal yang penting. Nah, selanjutnya, sistem ekskresi manusia itu ada apa saja toh Pak alatnya? Oke. Jadi sistem ekskresi manusia gitu nih, sambil kita jalan-jalan tuh ada lapangan SMP Negeri 1 Juwangi. Jadi kita sambil ngobrol sambil jalan-jalan. Sistem ekskresi manusia punya 4 organ utama. Oke, 4 organ utama. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua paru-paru, kemudian hati dan juga kulit. Oke, yang pertama ginjal dulu, kita bahas secara singkat bahwa ginjal ini letaknya, bentuknya dulu itu seperti kacang merah. Kalau kalian punya di rumah kacang merah atau kacang kedelai, kalian pegang, ya kalian perhatikan di situ bentuknya mirip dengan ginjal. Ada 2 buah ginjal, kanan dan kiri. Ya, kanan dan kiri letaknya ada di sebelah kanan dan kiri tulang
punggung bagian belakang. Jadi kalau kalian depan ada perut, di belakangnya ada 2 buah ginjal atau sepasang ginjal. Pada orang dewasa ukurannya kurang lebih 1 kepal kalian. Beratnya kira-kira, masanya kira-kira 200 graman atau 1/4 kilogram. Pada orang dewasa. Letaknya sama baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak, yaitu di sebelah kanan dan kiri tulang punggung bagian belakang. Kalau orang Jawa bilang boyok. Ya, makanya kalau orang biasanya kurang minum air putih, seharian kurang minum air putih, maka biasanya akan merasakan pegel-pegel pada bagian boyoknya atau bagian ginjalnya, karena ginjalnya bekerja sangat keras. Sehingga yang kedua, paru-paru. Ini sudah sangat familiar, kemarin di sistem pernafasan juga sudah dibahas. Letaknya di rongga dada sebelah kanan dan kiri. Kemudian hati ada tepat di bawah paru-paru. Kalau kemarin kalian mempelajari mekanisme sistem pernapasan, ada otot diafragma. Otot diafragma ini membatasi antara rongga perut dan juga rongga dada yang diisi paru-paru. Ya, di paru-paru ada diafragma, kemudian yang bawahnya di sini tepat di atas perut ada yang namanya hati. Tepat di atas perut di bagian agak menjorok ke kanan. Ya, jadi ada diafragma, di bawahnya ini ada hati, tepat di bawah rongga dada di bagian sebelah kanan. Jadi kalau ada yang bilang, aduh hatiku terluka kok pegangnya di sini, itu sebenarnya salah secara IPA, bahwa hati letaknya bukan di sini melainkan di sebelah kanan. Ini Pak Dara pegang kiri ya. Rongga dada bagian kiri itu adalah letak daripada jantung. Oke, nice. Yang terakhir adalah kulit. Nah, kenapa kok kulit? Tadi di awal sudah Pak Dara singgung sedikit bahwa kulit juga berperan mengeluarkan keringat, ya, sisa metabolisme. Maka kulit juga termasuk dalam sistem ekskresi manusia atau organ sistem ekskresi manusia. Jadi ada 4, ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Oke, lalu fungsinya apa toh Pak? Ya, fungsi organ ekskresi tadi sudah sempat beberapa disinggung. Tapi secara umum fungsi organ ekskresi ini adalah untuk membuang sampah sisa metabolisme. Ya, kenapa dikatakan sampah? Ya karena sudah tidak dipakai lagi. Sudah tidak dipakai maka dibuang. Karena kalau menumpuk di dalam tubuh justru akan menjadi racun yang menyebabkan penyakit. Ya, salah satunya Pak, karbon dioksida. Ya, dikeluarkan melalui paru-paru. Coba kalian kalau bernapas, ya, menghirup salah satunya gas oksigen kemudian dipakai untuk proses metabolisme, kok sisanya tidak kalian keluarkan, maka kalian akan kesulitan untuk bernapas. Coba kalian bisa praktekkan sebentar, hirup napas dalam-dalam, oksigennya sudah dipakai, jangan hembuskan karbon dioksidanya, maka kalian akan merasakan gangguan pada pernapasan kalian. Itu contohnya ya, karbon dioksida. Kemudian racun, sampah nitrogen, dan juga air, kelebihan vitamin, kelebihan mineral, ini dibuang melalui dibuang melalui ginjal. Dibuang melalui ginjal. Ya, racun, sampah nitrogen, sisa-sisa metabolisme berupa air, berupa kelebihan vitamin, kelebihan mineral, semuanya dibuang melalui ginjal. Maka nanti dibahas juga kalau ginjalnya mengalami gangguan, orang itu nanti akan mengalami darahnya kotor terus-menerus. Maka kalau kotor harus dicuci. Maka ada istilah cuci darah atau hemodialisis, proses pembersihan darah. Kenapa harus dibersihkan Pak? Ya karena yang tukang bersih-bersihnya, si ginjalnya ini mengalami gangguan sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya. Nah, naudzubillahi min dzalik, kalau sampai kena penyakit ginjal seminggu bisa sampai 2-3 kali cuci darah, itu sangat menghabiskan biaya. Makanya kita harus senantiasa jaga kesehatan, minum air putih yang banyak. Ya, jangan minum es terus, jangan minum yang manis-manis, kurangi makanan-makanan yang kurang sehat.
Oke, ginjal juga membuang racun-racun lain seperti sisa-sisa obat-obatan. Jadi sisa-sisa obat-obatan yang kalian minum, sisanya dibuang melalui ginjal. Makanya kalau kalian habis minum obat, biasanya kalau buang air kecil, baunya itu ada bau-bau obatnya. Atau kalau kalian habis makan jengkol, makan petai, ya biasanya urinnya atau buang air kecilnya itu baunya akan lebih menyengat. Itu salah satunya indikasi bahwa racun atau sisa-sisa metabolisme itu dibuang melalui urin. Nah, tadi sudah dibahas sedikit juga bahwa keringat itu dibuang melalui kulit. Kalau airnya berlebih dan perlu dibuang, sedangkan ginjal belum mampu untuk melaksanakan tugasnya, belum selesai, maka akan dibantu dengan kulit. Kulit akan mengeluarkan keringat. Kalau kalian iseng-iseng coba ya, kalian pegang keringat kalian jilat sedikit, ya akan terasa asin karena di dalam keringat tidak hanya ada air, namun juga ada sisa-sisa garam mineral yang dibuang. Ada urea juga, makanya ada yang keringatnya kecut, ada yang keringatnya baunya menyengat. Itu salah satu indikasi bahwa sisa-sisa metabolisme itu juga dibuang melalui keringat. Yang terakhir adalah zat warna pada empedu, ya, empedu ini adalah sebuah kelenjar kecil, ya, kalau kalian pas belah ayam itu warnanya hijau, ada di celah-celah hati dekat usus 12 jari. Nanti kita akan pelajari itu. Oke. Empedu pada hati ini nantinya berpengaruh sangat besar. Selain untuk membantu sistem pencernaan, empedu nantinya juga akan memberikan zat warna pada feses dan juga pada air seni. Oke. Yang selanjutnya, fungsi dari sistem ekskresi. Selain fungsi-fungsi tadi atau manfaat yang sudah Pak Chandra sampaikan di awal, bahwa fungsi dari sistem ekskresi yang lain ada 1, 2, 3, 4, 5 yang kalian bisa baca pada layar kalian. Memelihara konsentrasi ion, memelihara volume air tubuh yang tepat, sehingga kalau kita kurang air, rasanya haus, kita minum kebanyakan air, kita akan sering buang air kecil. Itu namanya ada kontrol yang dilakukan oleh organ-organ sistem ekskresi. Kemudian mengekskresikan sisa-sisa metabolisme ini jelas, ya, mengekskresikan sisa-sisa metabolisme jelas karena fungsi utamanya memang itu. Kemudian mengekskresikan zat-zat asing dan atau hasil-hasil metabolisme seperti urea tadi, dalam keringat dan juga ginjal. Ada zat-zat asing lain seperti sisa-sisa obat-obatan, ada zat yang bau dari makanan dan sebagainya, itu dibuang melalui sistem ekskresi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam membahas lebih rinci tentang organ-organ sistem ekskresi, ada ginjal, bagaimana prosesnya sehari kalian minum sampai dengan keluar berupa air seni, kemudian bagaimana proses penyaringannya, ya, dan sebagainya akan kita bahas pada video pembelajaran yang selanjutnya. Karena kalau kita bahas di sini nanti akan sangat panjang, sehingga tetap nantikan video pembelajaran selanjutnya dari Pak Chandra. Tetap semangat, ya, jaga kesehatan. Nantinya kita akan mempelajari materi-materi yang lebih menarik ke depannya. Ada ginjal, bagaimana kok kulitnya itu nanti ada penyakitnya, bagaimana kok kulit kalau tidak bisa melakukan tugasnya untuk melaksanakan ekskresi, bagaimana hati itu, bagaimana kok tadi sempat dibahas air seni warnanya kuning, feses warnanya kuning, bahkan ada yang hijau. Nanti kita akan bahas pada video pembelajaran yang selanjutnya. Oke, kita tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan sehingga kita bisa terhindar dari virus dan juga penyakit yang lain. Terima kasih, kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Sekian dari Pak Chandra, mohon maaf kalau ada percandaan yang kurang mengenakkan di hati kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.